Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Dwi Puspitaningrum dari Prodi Ilmu Administrasi Bisnis NIM 0544268897. Di sini saya akan menjawab beberapa soal dari mata kuliah logika. Pertanyaan yang pertama, term pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Sebut dan jelaskan 3 dari macam term tersebut. Sertakan juga contohnya. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa sih term itu. Term merupakan suatu himpunan cerita. Pada dasarnya, ada pengertian dan ada himpunannya. Dan tidak mungkin ada term tanpa pengertian dan himpunan. Walaupun kosong, tetap sebagai suatu himpunan, yaitu himpunan kosong. Term maupun konsep sebagai dasar penalaran perlu dipelajari dan diketahui juga pengelompokannya, sehingga dapat diketahui apa fungsi masing-masing kelompok term tersebut dalam penalaran. Term memiliki banyak jenisnya. Ada 2 jenis term yang akan saya bahas, yakni 1. Term umum, yaitu dapat mencakup keseluruhan hal-hal yang ditunjuk tanpa terkecualiannya. Term umum ini dibedakan menjadi 2 macam, yaitu 1. Universal, sifat umum yang berlaku di dalamnya tidak terbatas oleh ruang dan waktu, misalnya organisme, manusia, kemanusiaan, mahasiswa, persatuan, dan hewan. Kedua, kolektif, bersifat umum yang berlaku di dalamnya menunjuk suatu kelompok tertentu sebagai kesatuan. Misalnya, rakyat Indonesia, bangsa Cina, persatuan Indonesia. 2. Term khusus, yaitu hanya menunjuk sebagian dari keseluruhan, sekurang-kurangnya satu bagian atau satu hal. Term khusus dibedakan menjadi 2 macam, yaitu 1. Partikular, term ini menunjukkan hanya sebagian saja dari keseluruhan luasnya. Contohnya, beberapa pegawai, 4 orang siswa, dan lain-lain. 2. Singular, term ini dengan tegas menunjukkan satu individu, barang, atau golongan tertentu yang spesifik. Contohnya, Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2. Jelaskan dan berikan contoh untuk sesat pikir atau logical fallacy dan bagaimana agar terhindar dari logical fallacy. Sesat pikir atau logical fallacy yaitu kekeliruan terhadap prinsip dasar penalaran. Kalaupun seandainya premis yang disampaikan tepat tetapi kesimpulannya salah, dapat dianggap sebagai sesat pikir. Dengan kata lain, argumentasi yang mereka sampaikan tidak nyambung. Menurut para ahli logika, sesat pikir umumnya dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Sesat pikir formal adalah kekeliruan penalaran berdasarkan bentuk. Contoh, Pani biasanya pergi liburan ke pantai atau gunung, dan ternyata kali ini dia liburan ke pantai, berarti gunung bukan hiburan. Kesimpulan perbincangan di atas meragukan, sebab sesat pikir seperti ini sering dilakukan oleh orang, sebab mirip dengan cara menerapkan salah satu bagian. Kesimpulannya, perbincangan di atas mengingkari salah satunya. 2. Sesat pikir verbal adalah kekeliruan penalaran berdasarkan kata-kata, yakni dengan penggunaan yang salah. Kemakna gandaan dari suatu kata yang dikenal juga sebagai sesat pikir anti kata. Contoh, kambing hitam adalah hewan. Lina dijadikan kambing hitam, maka Lina juga termasuk hewan. Kata kambing hitam berperan sebagai konsep tengah pada contoh di atas yang bermakna ganda, sehingga sesat pikir tersebut mengandung beberapa konsep, yakni kambing hitam sebagai hewan dan sebagai orang yang dikorbankan. 3. Sesat pikir material adalah kekeliruan penalaran berdasarkan isi, yaitu menyangkut kenyataan-kenyataan yang disengaja atau tidak disengaja disesatkan. Contoh, banyak diantaranya berpenampilan tertutup dan terlihat lebih islami, itu sebagai teroris. Kemudian menyimpulkannya orang Islam yang terlihat islami dan tertutup adalah teroris. Perumusan yang luas dari bahan yang ada jauh melampaui lingkup bahan pembuktiannya. Penyimpulan yang tergesa-gesa termasuk ke dalam sesat pikir.
Selanjutnya, cara-cara yang dapat dilakukan agar terhindar dari logical fallacy. Yang pertama, pelajari jenis-jenis sesat pikir agar bisa mengenalinya. Kedua, bangun argumen berdasarkan fakta dan logika, bukan emosi. Ketiga, dengarkan argumen lawan secara utuh, jangan menyederhanakan atau mengubah maksudnya. Keempat, mintalah umpan balik dari orang lain untuk mengevaluasi cara berpikir kita. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.